Selamat datang di channel YouTube Fahri Kata Mewah. Sudah subscribe belum? Subscribe dong untuk dapat update seputar dunia tanaman hias. Yuk subscribe sekarang juga. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fahri Kata Mewah. Di kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu varigata. Karena ada dua sudut pandang yang berbeda yang menjelaskan tentang varigata. Sederhananya, varigata adalah adanya perpaduan lebih dari satu warna dalam satu tanaman, ya. Jadi dalam satu daun ada perpaduan warna, misalnya hijau dan kuning, lalu hijau dan putih, atau bahkan tricolor, hijau, putih, kuning, atau bahkan perpaduan warna yang lain, misalnya adalah hijau dan pink, dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa menyebabkan terjadinya perbedaan warna itu adalah terjadinya mutasi atau kelainan genetik. Untuk kelainan genetik ini ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat. Yang pertama adalah itu terjadi karena tanaman sakit. Yang kedua itu terjadi karena tanaman cacat. Karena dua ide yang berbeda atau dua pendapat yang berbeda ini, maka menimbulkan dua sifat yang berbeda dan dua sikap yang berbeda pula. Bagi teman-teman pecinta tanaman hias yang menganggap bahwa varigata itu adalah tanaman yang sakit, maka mereka akan berusaha menjaga kesakitan itu agar tanaman ini tetap varigata dan harganya tetap mahal. Jadi mereka akan menjauhi pupuk sehingga tanaman itu tidak kembali sehat, karena mereka menganggap pupuk adalah sebuah obat yang bisa menyembuhkan dari sakit. Kalau tanaman varigata dikasih pupuk, maka ditakutkan tanaman yang sakit tadi akan menjadi sehat. Itu dari pandangan yang pertama. Nah, ada pandangan yang kedua, bahwasanya mereka memandang dan berpendapat tanaman varigata itu bukan tanaman yang sakit, melainkan tanaman yang cacat. Yang namanya cacat ya akan tetap cacat, tidak ada obatnya. Oleh sebab itu, mau dikasih obat seperti apa, cacat akan tetap terjadi di tanaman itu. Jadi bagi teman-teman yang punya pendapat tanaman varigata itu adalah tanaman yang cacat, mereka akan tetap memberinya pupuk. Karena bagi mereka itu tidak akan mengubah kondisi varigatanya. Karena pupuk itu hanya seperti multivitamin saja yang bisa menguatkan daya hidup tanaman itu tetap hidup. Hanya seperti itu. Nah, untuk dua pendapat ini kira-kira ya, Anda setuju yang mana? Anda setuju tanaman varigata itu tanaman yang sakit, atau Anda setuju tanaman varigata itu tanaman yang cacat? Kalau dipikir-pikir, dua pendapat ini ya sama-sama masuk akal. Ya mungkin ada teman-teman yang punya tanaman varigata lalu dikasih pupuk lalu kembali hijau, sehingga mereka berpendapat tanaman varigatanya itu adalah tanaman yang sakit. Tapi ada pula teman-teman yang punya tanaman hias varigata dan diberi pupuk dan tidak ada terjadi masalah. Mungkin itu terjadi karena gen varigatanya itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Kalau gen varigatanya itu sedikit, maka akan rawan kembali menjadi hijau. Kalau gen varigatanya itu banyak, maka dia itu jarang untuk kembali ke hijau.
Makanya teman-teman ketika beli tanaman hias varigata, perhatikan benar-benar seluruh bagian tanaman itu. Yang pertama adalah daunnya, yang kedua adalah batangnya, yang ketiga adalah ruasnya. Dan yang paling penting ada tambahan lagi, teman-teman tanyakan yang mana induknya. Karena kalau tidak tahu induknya, walaupun daunnya sebagus apa, ya kita nggak bisa memastikan dia keturunan seperti apa. Dan untuk tanaman hias varigata itu sendiri, ya memang unik gitu ya. Ada varigata yang alami, yang memang itu adalah mutasi. Ada juga varigata yang hasil obat-obatan. Teman-teman bisa cek di YouTube ya, obat cara merubah tanaman jadi varigata itu ada tuh yang merekomendasikan. Nah, kalau saya pikir ya, mungkin tanaman yang diobat, yang direkayasa sehingga bisa hijau menjadi varigata, itu yang bisa disebut sebagai tanaman sakit. Karena yang awalnya hijau sehat, lalu diobat nggak tahu caranya seperti apa, akhirnya jadi varigata, jadinya sakit. Nah kalau yang seperti ini mungkin diberi pupuk atau diberi obat ya jadi sembuh, jadi sehat, karena memang tidak alami terjadi varigatanya. Tapi kalau alami dan terjadinya kelainan genetik berarti cacat. Jadi memang alami, memang dari Allah diciptakan seperti itu, sehingga tidak bisa sembuh walaupun diberi obat. Kayak gitu. Itu hanya kemungkinan yang bisa kami sampaikan, dan kita akan kembalikan ke teman-teman, kira-kira Anda lebih yakin yang mana? Tanaman varigata itu dikategorikan menjadi tanaman yang sakit atau menjadi tanaman yang sehat. Yuk coba diskusi, coba posting di komentar pendapat Anda tentang tanaman varigata. Karena kemarin kita coba survei kecil-kecilan ya, bahwasanya teman-teman di sini ternyata banyak yang sudah punya tanaman varigata. Kayak gitu. Dan pengalamannya teman-teman seperti apa? Bisa di-sharingkan di kolom komentar, karena kita di sini saling diskusi ya, tidak ada yang lebih pintar, tapi kita harus open mind untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, karena dengan informasi itu kita akan memiliki keilmuan yang lebih pasti daripada hanya dari satu arah ya. Jadi sebaiknya kita diskusi lebih lanjut. Saya tunggu komentar teman-teman semua. Milih varigata itu sepengalaman teman-teman itu tanaman yang sakit atau tanaman yang cacat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.